Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Wahyu Utami dengan NIM 401190295 dari kelas Ekonomi Syariah J, mata kuliah Studi Fatwa dengan dosen pengampu Bapak Iza Hanifuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel saya dengan judul Analisis Penerapan Withdrawal Cost Factoring pada Perusahaan Anjak Piutang dan Perlindungan Hukum bagi Klien. Dalam dunia bisnis, para pelaku usaha ataupun perusahaan pasti menginginkan agar barang produksinya berjalan lancar, sehingga hal ini dapat meningkatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan yang menginginkan pembiayaan dana segar dan cepat, sehingga perusahaan anjak piutang menjadi solusi bagi para pelaku usaha. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengkaji tentang bagaimana penerapan withdrawal cost factoring pada perusahaan anjak piutang di Indonesia, serta hukum bagi kliennya. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang pertama kali dikenal di Amerika tahun 1889, dan di Indonesia sendiri, anjak piutang dikenal pada akhir tahun 1988 sejak berlakunya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988. Anjak piutang menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalian serta kepengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Adapun pihak yang terlibat dalam anjak piutang, yang pertama adalah perusahaan anjak piutang, yang merupakan pihak yang membeli anjak piutang dari klien dan menjadi pihak yang menerima tagihan dari nasabah ataupun customer. Yang kedua, pihak klien, perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dan nasabah ataupun customer, yaitu pihak yang membeli barang dari klien yang mana dalam pembelian tersebut nasabah membayarnya dengan cara kredit. Manfaat anjak piutang. Manfaat dari anjak piutang sendiri adalah menyediakan dana segar tanpa harus menunggu lama dari pembiayaan piutang. Kemudian, arus kas menjadi lancar sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar. Penagihan piutang tentunya lebih lancar karena sudah ditangani oleh perusahaan atau lembaga pembiayaan. Dan manfaat selanjutnya yaitu resiko kredit pindah ke perusahaan atau lembaga pembiayaan. Landasan normatif anjak piutang. Ada 3 landasan, yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga fikih muamalah. Dalam Al-Quran sendiri, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian dalam hadis, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu dihiwalahkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam fikih muamalah, hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Anjak piutang secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN nomor 67/DSN MUI /3/2008 yang mana di dalamnya dinyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariat. Undang-undang yang mengatur tentang anjak piutang yang pertama yaitu Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1998
tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Selanjutnya yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Keberadaan anjak piutang di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan perusahaan anjak piutang terbilang relatif baru dan masih sangat sedikit. Hal ini terbukti dalam catatan Bursa Efek Indonesia, di mana hanya terdapat kurang dari 100 perusahaan anjak piutang yang tercatat di bursa saham. Eksistensi perusahaan anjak piutang sendiri dimulai sejak ditetapkannya Pakdes 20.1988. Meski telah ada sekitar 30 tahun di Indonesia, namun perusahaan anjak piutang tidak begitu terkenal di Indonesia, terutama di kalangan para pencari dana. Pada tahun 2019, perusahaan anjak piutang hanya mencapai kurang dari 3% terhadap total kredit UMKM di perbankan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang with recourse factoring. Pengertian dari with recourse factoring sendiri adalah penanggungan resiko kredit oleh klien karena debitur tidak mampu melunasi tagihannya. Cara kerja jenis ini adalah apabila pihak perusahaan tidak mendapatkan atau tidak semuanya mendapatkan tagihannya dari pihak nasabah, maka penjual piutang masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Kemudian perlindungan hukum bagi klien sendiri itu secara preventif belum ada, karena belum ada pengaturan yang jelas dan rigid mengenai perlindungan hukum yang preventif bagi klien. Perlindungan hukum secara represif juga belum ada, karena belum ada penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak customer terhadap pihak klien. Pemenuhan hak klien terhadap buan prestasi yang dilakukan oleh customer dapat melalui gugatan ke pengadilan negeri atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk selanjutnya, dilakukan eksekusi terhadap harta benda pihak customer oleh pengadilan negeri berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Demikian tadi yang dapat saya jelaskan tentang artikel saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.